Salam, salam sade, salam malam Jumat, salam lemeskan otot. Wah, kemarin gua di Sau lagi bau ya. Untung gua nggak paksakan. Kedua kali gua masuk kena tendang lagi, gua pikir ya udahlah. Eh, Anggap aja cuan hari Selasa dimakan balik, masih ada profit ya. Cuan hari Senin masih tebal, saya pikir ya udah jangan paksakan di hari ternyata bener, kalau saya paksakan kena tendang lagi ketiga kali, tembak terus dia ke atas ya. 42 sekian. Tapi tadi udah ada rezeki ya, tadi udah ada rezeki. Walaupun kemarin kena tendang 2 kali. Tadi saya pulang, pas pulang saya lihat candlenya mulai turun, sempet dia ke 4305 ya, $4.305. Tapi pas saya pulang itu sampai rumah posisinya udah di 4390-an gitu. Ya udah, saya ini cek bentar candle, saya lihat candle yang di 1 jam, saya lihat oh ini masih bisa penurunan. Ya udah, pas yang mau masuk udah lebih drop lagi. 4285, padahal pas ya tadi udah masih di 4290. Ya udah, gua masuk juga karena gua yakin lihat candlenya. Saya pikir udah, saya masuk dulu lah ya, test water gitu. Ternyata test waternya jadi. Tadi sebelum buat video ini barusan saya TP ya. Dia tadi di 4264 ini. Saya pikir udah, saya cari aman dulu sebelum buat video, gua TP dulu ya kan, terus saya sisain 20% lah profitnya. Yang belum ini saya sisain, lihat nanti gimana ya. Syukur udah dapat rezeki lagi. Saya kira tadi agak-agak ini ragu, ini apakah udah mulai bau lagi, kemarin 2 kali kena tendang, atau memang perkiraan saya salah. Terus saya cek lagi ya, perkiraan saya salah, dia masih mau naik. Saya pikir udah naik, mau turun dulu, ternyata tiang ke atas lagi gitu kan, malah tembus ke 42 something gitu. Ya udahlah. Nah tadi saya cek, saya lihat ini, nah di time frame 1 jam candlenya saya lihat ini masih mau turun setelah 4305 ya kan. Saya lihat karena masih mau, ya udah saya masuk. Bener, analisanya pas, ya udah dapat rezeki. TP dulu, udah TP nih baru upload video ini. Aman dulu, cari aman dulu ya kan. Dan anyway, market crypto steady untuk BTC-nya ya. Untuk BTC-nya steady di 64 something ya. Market cap naik 0,4%, yaitu sekarang di 2,2 triliun ya. Fear and greed-nya wah di borderline ini. 39 fear di borderline ini. Begitu 40 udah keluar dari fear dia ya. Ini borderline ini. Tapi ya nggak bersahabat, altcoinnya belum gerak gitu, masih tanking ya kan. BTC doang. BTC ini saya buat video di 64,494 ya, let's say 64,4 lah ya. Dan Ethereum cuma naik tipis. Kemarin kan 1860 sekian, ini 1896, hampir 1900 lah ya. Jadi nggak gimana ini. Malah BTC DOM-nya yang agak naik. Kemarin kan berapa hari ini kan 58,7, ini naik sedikit, yaitu di 58,8. Tapi ya not good buat altcoin ya. Volume naik 2%. Kemarin drop ya kan, terus hari ini naik 2% doang, yaitu di 56,8 billion ya, dia punya volume transaksi. Dan XRP malah koreksi. Kemarin bertahan dia di 106, 107, terus 106, akhirnya drop dia, ini $1.04 ya.
Dan ya, seperti biasa altcoin masih tanking, apalagi dengan eh, BTC mulai agak menguat ya. Dan USD agak melemah dikit lah, turun dikit dia ya. USD kemarin kan waktu buat video di 99,5 99,6. Nah, keluar rilis datanya kurang mendukung ya. Jadi ya agak turun tipis 99,5 dia USD-nya ya. Dan uh, yen hampir sama kemarin 157,7, hari ini uh, siang ini market Asia masih di 157,7 gitu. Tapi malam ini kalau lihat event ya kemungkinan ya dolar masih bisa agak drop gitu ya. Kalau kita lihat ininya ya nggak, hari ini nggak ada event gitu, cuma biasa Kamis data gembel kan, tapi drop dia ya. Kemarin itu dia punya ADP non farm employment itu drop dia ya, justru lumayan dropnya di bawah forecastnya udah kita lihat drop kan, ternyata lebih lagi drop di bawah gitu ya kemarin. Makanya USD agak melemah karena juga dia ini, selain dia punya ADP ya, lihat. ADP non-farm employment-nya yang previousnya 95.000 diperkirakan forecastnya 68.000, kan udah turun lumayan tuh ya kan. Saya kirain oh mungkin nanti nggak segitu, mungkin 70 something dia tetap turun, ternyata buset anjlok parah, di keluarnya di bawah, jauh di bawah forecast lagi 44.000 dari 95.000 ya, drop lebih dari setengah 50% ya. Itu harusnya USD lebih melemah itu. Nah, untungnya jam 9.45-nya itu global service PMI-nya lumayan naiknya. Yang sebelumnya 51,2 diperkirakan naik 53,6, justru di atas forecast 54,6 ya. Global composite PMI-nya juga begitu, di atas forecast juga ya. Dan ISM non manufacturing price-nya juga naik di atas forecast. Makanya semalam itu sebenarnya 99,6 dia nggak karena dia punya ADP non farm employment parah dropnya, tapi masih ketahan untungnya di service PMI-nya, composite PMI sama non manufacturing price-nya, itu yang buat ini dia cukup ini, akhirnya ya merah tipis lah dia pas nutup, terus 99,5 pagi ini udah siang lah sekarang. Untuk market Asia ya masih di kisaran ini 99,5, tadi naik dikit ke 99,6 terus drop balik 99,5, di posisi itulah ya. Dan kalau kita lihat untuk hari ini ya, nah ini bisa aja drop nih ya, mengalami kenaikan data gembel ya, karena dia punya ADP non farm employment itu
turun, ya berarti angka pengangguran akan naik tuh, ya. Kemarin job opening kan juga gitu, job opening drop, ya. Job opening drop berarti ini kalau kita lihat dia punya jobless claim, data gembel ya naik. Nah ini kalau kita lihat ini memang di forecastnya naik nih, ya. Ini initial jobless claim previousnya 197.000, forecastnya 203.000, mengalami kenaikan, ya. Unit labor cost quarter over quarter naik 1,8, forecastnya 2,2. Non-farm productivity 0,3, naik dia. Nah kalau lihat data gembel, ya, unit labor cost mengalami kenaikan juga, data gembel mengalami harusnya ya hari ini kemungkinan USD masih bisa lemah dikit, atau ya dia tahan di 99,5 lah, ya. Itu sih kalau dilihat event hari ini, ya. Dan Clarity Act udah sisa 2 hari lagi nih, dalam 48 jam ini votingnya, kita tunggu, ya. Kemarin ada yang tanya, kok ada yang jegal di White House kabarnya. Gimana White House jegal? White House juga ngedukung arahan udah dari White House, udah diinikan, ya harus voting. Itu gimana dicekal di White House, sedangkan ini kan harus pas dulu votingnya di Kongres. Udah kalau bisa pas, itu baru dia next stepnya masuk ke White House, baru ditandatangan Trump, disahkan jadi undang-undangnya, jadi regulasinya gitu. Jadi bukan White House stop, justru ini lagi di pressure-nya di senator ini sekarang, ya. Malah itu kan bagian bahas ini dia saya kurang tahu dia divisi apa gitu, kalau komisi berapa gitu, ya, untuk ini kan kayak di Indo DPR untuk hukum komisi 3 misalnya kan, untuk HAM misalnya komisi berapa gitu kan. Nah untuk bahas Clarity Act ini juga kurang tahu di komisi berapa gitu, ya, komisi apa, tapi kabarnya mereka ketua komisinya itu orang Republikan, sama beberapa itu coba nahan ngemop mereka ini. Kalau nggak kelar ini Clarity Act, sama ada tambahan beberapa hal itu weekend. Jadi kan harusnya tinggal 2 hari, ini Kamis tanggal 6, tanggal 7 besok harusnya kelar gitu. Bisa aja katanya kalau nggak kelar ini karena ada tambahan poin-poin gitu, ya, bisa aja sampai weekend Sabtu gitu, ya. Dan kabarnya ketua komisinya agak ngancam mereka gitu, ini kalau nggak kelar jangan harap reses di bulan Agustus, karena ini mereka mau reses gitu. Ini habis bahas ini habis itu mereka reses gitu, ya. Masuk masa reses di Agustus ini, makanya di press ini untuk selesai gitu. Cuma selesainya berhasil votingnya atau gagal itu, kalau lihat dari Polymarket, ya, masih kayaknya sulit pas itu. Polymarket cuma possible pasnya cuma 16%, kurang dari 16%, 15 point something, sangat rendah sekali gitu, ya. Tapi ya namanya apa, ya nggak ada yang garantit kan, namanya voting ini kan lobby juga. Polymarket ya kita prediksi analisa mereka aja untuk di betting di situ kan. Jadi ya lihatlah di ini, kalau lihat dari interviewnya si Cynthia Lumins, dia tetap optimis gitu kan. Tapi lu optimis dari
tahun kemarin dia optimis, tahun kemarin gagal gitu. Ini tahun ini ya dia bilang, saya lihat interviewnya Cynthia Lumins, dia bilang kita persiapkan ada tambahan beberapa hal untuk mencapai kesepakatan dengan Partai Demokrat, bla bla bla. Ya mudah-mudahan sih, jadi tinggal hitung dalam 48 jam lah ini ya. Kita lihat, mudah-mudahan bisa berhasil. Ya, tapi kalau gagal juga di Agustus ini, ya udahlah tahun depan lah. Ya, ini seterusnya mereka reses ini, habis ini reses ini. Terus nanti ya pastikan prolong lagi. Ya, mereka perpanjang lobby lagi ini itu, akhirnya ya tahun depan lagi votingnya gitu. Ya lihatlah Clarity Act ini. Mereka senatornya cinta negaranya ya kan, atau cinta partainya, itu aja sih. Kalau mereka pikirkan negaranya ya bisa pas, tapi kalau mereka masih perkirakan fight for party ya masih sulit pas. Itu sih saya lihat kondisinya. Oke, jadi begitu aja pembahasan di video hari ini. Sambil nunggu ini dalam 48 jam ya Clarity Act-nya ya santailah. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Malam Jumat jangan lupa lemeskan ototmu. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.